Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita ada di downtown Seattle dan seperti yang kalian lihat di mana-mana ada pembangunan tuh, project. Ini hotel di mana saya tinggal selama acara untuk MKO, AWS MKO atau Amazon Web Service Marketing Kick-Off 2022. Dan hari ini saya untuk kembali ke Singapura. Tadi sudah check out hotel. Dan sambil menunggu waktu untuk ke bandara, aku mau ajak kalian untuk explore downtown. Dan mungkin aku ajak kalian mampir sebentar ke kantor AWS. Dan setelah itu kita bisa lanjut ke Marketplace, salah satu tempat yang juga lumayan icon di Seattle. Oke, ini mau tunjukin kalian page untuk acara marketing kick-off-nya. AWS Marketing Kick-Off, right? Oke, sekarang kita bisa mulai jalan ke kantor AWS sambil melihat sekitaran. Seattle sebenarnya kota yang vibrant dan yang bisa dibilang gemerlap. Tapi setelah pandemik ini belakangan ada sedikit masalah secara ekonomi ya. Jadi ada sebagian orang yang terkena dampak sampai mungkin sebagian kurang beruntung menjadi hopeless. Jadi homeless maksud saya, atau tunawisma. Mungkin sepanjang jalan kalian bisa lihat ada homeless yang kita temuin ya. Jangan kaget. Tapi so far so good sih. Di daerah downtown ini dimana ada Hyatt, nggak jauh itu nanti ada kantor AWS. Secara garis besar sih oke. Masing-masing ya, nanti kalian beritahu kalau kalian suka apa enggak dengan kota ini. Kalau aku secara pribadi mungkin suka dengan kota yang lain karena memang aku punya preference atau ketertarikan sendiri. Orang kan masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang oh kota ini jelek, kota ini bagus. Semua kota itu bagus dengan daya pikatnya masing-masing, dan orang punya ketertarikan sendiri sehingga orang punya secara subjektif penilaian terhadap kota-kota yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini aku serahin ke kalian gimana kota ini. Aku ajak kalian pokoknya jalan-jalan sebentar aja, dan mungkin sedikit aja tentang downtown Seattle yang masuk di negara bagian Washington. Mungkin kalian sering dengar Seattle ya. Ya, ini penampakan kota Seattle di downtownnya. Gedung-gedung pencakar langit di mana-mana, typically kota besar lah di Amerika. Ya, ini aku jujur liatin ya. Ini ada homeless tuh, yang mana mereka nggak ada tempat tinggal, dan di cuaca yang dingin seperti ini mereka harus tidur di luar. Wow, semoga ada solusi buat mereka lah. Nah, itu dia. Oke, ini ada di persimpangan antara 8th Avenue dengan Stewart Street. Itu gedung yang dari ini ya, 1, 2, 3. Gedung yang ketiga itu Oscar. Itu juga punyanya si AWS ya. Sorry, tadi harus aku ralat ya. Tadi aku tunjuk gedung yang ketiga tuh yang sana tuh, di pojok itu. Nah, pojok tuh ternyata tuh gedung namanya Jack R. McDonald Building, semacam research institute gitu, bukan punyanya Amazon. Tapi salah satu kantor Amazon tuh ini ada di Oscar Building ini. Nah, nih ya, typically gedung-gedung gitu ya. Jadi aku nggak ajak kalian untuk masuk tur di dalamnya lah. By the way, untuk urusan privacy policy, jadi aku cuman bisa ajak kalian di lobbynya aja ya nanti. Aku juga mau tunjukin kalian nih di sini, karena Seattle ini kan markas pusatnya Amazon ya. Nah, ini ada salah satu toko punya Amazon namanya Amazon Go, atau kadang ada juga disebut Amazon Fresh. Itu tergantung dari produk yang mereka jual, entah itu
seperti groceries untuk bahan-bahan makanan atau mungkin makanan itu sendiri. Jadi ada Amazon Go, ada Amazon Fresh, namanya intinya ini just walk out shopping. Jadi nggak perlu ngantri, nggak perlu kasir, kalian tinggal ambil aja. Dan mereka pakai teknologi dimana nanti credit card yang ada di profile kalian itu nanti akan di-charge sesuai dengan barang apa-apa yang kalian sudah ambil tadi. Oke, jadi kembali ini ya Amazon Go. Di dalamnya tuh lihat nggak ada siapa-siapa, nggak ada kasir, nggak ada siapa-siapa. Dan kalian harus punya akun dan nanti masuk ke situ, tap dengan phone kalian. Nah, nanti setelah itu barang-barang yang kalian ambil tuh automatically akan dihitung dan di-charge ke kartu kalian yang ada di akun profile kalian secara otomatis. Toko-toko ini itu sudah ada di beberapa kota besar di Amerika. Sempat kemarin di perjalananku kemarin sama istri lihat di New York terutama, beberapa tempat tuh aku lihat. Oke, lanjut. Oke, kita kembali ke 8th Avenue untuk ke markas pusatnya ya Amazon. Sambil jalan aku mau terangin. Jadi Amazon ini sebenarnya bukan hanya perusahaan e-commerce, ada beberapa perusahaan-perusahaan di bawah dia, tapi parent company-nya memang Amazon. Dan salah satu anak grup Amazon yang juga sangat terkenal itu adalah Amazon Web Service atau AWS. Disitulah tempat saya bekerja. Dan ini nanti kita menuju ke tempat markas pusatnya, yang mana itu markas pusat Amazon dan AWS sekaligus di Seattle ini. Mungkin kalau lebih pastinya apakah itu juga benar-benar literally atau nyata orang-orang Amazon di situ, jujur kurang tahu. Tapi yang jelas itu AWS gitu ya. Dan kalau saya tadi bilang Amazon AWS ya karena memang Amazon parent company, secara otomatis AWS pun juga milik Amazon gitu. Tapi untuk karyawan yang teknisnya yang ada di situ, di kantor itu, untuk sebagian tempat yang nanti aku datengin ya orang-orang untuk yang kerja di AWS, bukan Amazon.com ya. Amazon.com itu e-commerce, kalau AWS Amazon Web Service itu adalah perusahaan penyedia service atau jasa IT infrastruktur cloud. Kita masih terus. Oke, walaupun nggak ada mobil, tapi itu belum waktunya nyebrang. Oke, nyebrang sekarang. Gambar orang. Ada satu hal lagi yang mau aku share sambil jalan, itu karena pandemik ya. Ini tadi selain yang kita lihat ada beberapa homeless yang kita temukan, yang ya secara langsung ataupun tidak itu akibat dampak ekonomi dari pandemik ini. Dan yang jelas, yang secara langsung terlihat jelas itu adalah inflasi. Jadi saat ini sekarang hampir 7% inflasi, dan kemarin baca artikel katanya itu yang terbuluk dalam 4 dekade. Dulu aku pernah kerja di kapal pesiar dari 2005 sampai 2011. Itu ngelihat harga-harga di Amerika tuh stabil loh, nggak yang naik gimana dan yang nggak terlalu mahal. Dan selama 6 tahun ini ya, bukan biasanya kita lihat setiap tahun di beberapa negara tuh harga selalu naik, dan naiknya bisa signifikan ya. Kalau di Amerika nggak, beberapa tahun tuh nggak naik-naik, dan kalaupun naik mungkin berapa sen gitu ya. Tapi dari yang waktu dekat ini, baru kemarin Desember dan sekarang kesini, itu harga makan hanya untuk makan siang aja mahal sekali loh. Minimal antara 15 sampai 20 dolar. Mahal sekali. Inflasi betul. Oke, itu dia. Dari jauh kelihatan kan kayak sarang apa itu? Sarang serangga atau apa itu? Tapi bagus loh, artistik banget loh itu. Itu sarangnya yang tadi kubahnya. Kita berdiri sini dulu ya, lihat dari sudut ini karena aku mau tunjukin kalian. Jadi itu, nah itu kantornya tuh. Ada beberapa gedung yang juga
itu sebagian disewa oleh AWS untuk jadi kantornya. Tapi yang jelas ini yang pusatnya untuk AWS. Nah ini ada lagi seperti tadi, tapi ini Amazon 4 star. Ada tadi Amazon pop-up. Tergantung dari komoditas produk yang mereka jual. Tapi secara konsep sama. Intinya nggak perlu kasir, nggak perlu ngantri, tinggal masuk, ambil, keluar, nanti semuanya di-charge sendiri dengan secara otomatis. Asik ya. Oke, sebelum ke kantor aku mau nunjukin kalian nih. Nunjukin kalian dulu ya, sebentar ya. Nah, itu tram Amazon One. Nah, jadi di sini ada tram, bus yang sepertinya semuanya digunakan untuk Amazon advertisement. Jadi jangan kaget kalau di Seattle ini tram, bus semua pakai ada banner untuk advertisementnya Amazon. Nah ini yang aku mau tunjukin nih. Itu yang mau tunjukin. Kalian lihat XXX. Aneh loh ini. Ini menarik. Kenapa menarik? Sebentar aku tunjukin ya. Ada The Devils, apa itu The Devils? Triangle, oke. Gentleman's Club. Ya ini intinya sih striptease. Jadi dia bukan hanya sekedar striptease. Jadi ini toko juga, segala sesuatu yang kaitannya dengan porno, dan juga ada striptease-nya. Yang aku bilang tadi menarik karena apa? Aku coba stretch dulu ya. Nah, lihat kan? Dia benar-benar berada di pusat atau di tengah, ibaratnya kayak jantung kotanya Seattle ya. Ini AWS dan gedung-gedung perkantoran lain ya. Ini dia dong. Dulu waktu aku kerja di kapal pesiar pernah ke satu tempat ini. Dia ada di South Carolina, di kota Charleston, kota kecil, tapi mereka berada di tempat yang terpencil, tersembunyi gitu ya. Ini buat aku menarik, dan sebenarnya aku juga trip ke beberapa kota besar maupun kecil, nggak pernah lihat striptease yang secara terang-terangan di tengah-tengah kota kayak gini. Menarik ya, keren ya, lucu juga. Tapi anyway, just untuk sightseeing aja. Oke, sekarang kita langsung ke kantor ya, Gojek, kantor AWS. Oke, kita jalan. Nah ini dari dekat nih, artistik ya. Oke, kita coba masuk ke sana. Ini seperti, kalau aku sih kayak sarang serangga ya, dan sesuai namanya Amazon. Jadi di dalam itu didesain seperti kayak di dalam hutan Amazon gitulah. Nah ini aku juga mau tunjukin kalian nih, ada employee badge ya. Jadi untuk sementara karena kantorku aku base di Singapura, jadi aku kesini sebagai tamu, jadi pakai temporary badge dan aku harus kembalikan. Itu di depan ada Amazon Go lagi. Tada, kita udah sampai di pelataran nih antara dome-nya ini sama gedung. Oke, kalau masuk dalam gedung sih biasa ya, tipikal kayak kantor-kantor modern, kita bisa ngintip di sini. Tapi aku mau ajak kalian untuk masuk yang di situ, yang hutan Amazon itu. Ayo, di sini ada banana stand, kalau mau ambil pisang bisa tinggal ambil aja. Ini ada tempat ya, konon-kononnya kan barusan Valentine, jadi dekorasinya kayak gini lah. Oke, sekarang kita menuju ke dalam miniatur hutan Amazonnya ini. Oh wow, ini menarik nih.
Ada anjing-anjing yang lucu. Tapi aku takut anjing. Oh, anjing, cute sekali anjing-anjing ini. Buat kalian yang suka sama anjing tapi nggak takut anjing, kalau aku suka tapi takut. Kalau kalian nggak takut, bisa kesini nih, bisa mampir kesini nih, masuk nih. Oke, gitu. Sekarang kita masuk ke dalam dumnya. Oke. Salah. Kenapa ditutup semua nih? Masuknya mana? And sit only. Rupanya kita harus masuk dari G level. Karena pandemik ya, jadi tempat pintu masuk itu semuanya dipusatkan dari satu arah aja. Beberapa pintu masuk selalu diblok. Nah, ini dia masuknya. Oke, kita masuk dari sini. Kita pakai temporary badge ini bisa banget. Cek. Oke, bisa. Oke, aku sudah di dalam. Jadi gini nih penampakan gedung yang tadi aku bilang kayak sarang serangga tuh ya. Wah, dibuat miniatur kayak Amazon. Beneran kerasa lembab di sini. Dan aku pakai jaket untuk jaket musim dingin. Malah kada panas jadinya. Oke, kita explore yuk. Di sini ada kafetaria, kopi, donat.
Sayangnya sebagian tempat ditutup karena ada maintenance ya. Mungkin harus tunggu sampai jam 10, jam 11. Itu rupanya namanya si gedung ini yang dari tadi aku panggil Dum lah, panggil apalagi sarang serangga lah, karena menurut aku kayak gitu ya. Tapi ini nama aslinya The Spheres atau bola ya. Jadi memang kayak bola gitu, dan mana dalamnya arsiteknya dengan hutan-hutan yang tadi sudah aku tunjukin. Masih ada beberapa tempat, please stay tune. Aku juga masih mau masuk ke tadi yang rumah pohon, masih ada maintenance dan kita masih belum bisa masuk karena di blok ya. Jadi mungkin aku mau relax dulu di sini sambil nungguin mereka buka. Oke, sepertinya aku harus mulai pergi karena nungguin untuk ini dibuka masih lama. Mereka masih buat maintenance. Aku tunjukin aja dari atas ini ya. Nah tuh. Jadi kalau ini dibuka kita bisa masuk, relax di situlah. Dan yang di bawah itu kita bisa masuk ke taman hortikula, horticulture ya. Jadi yang sekarang ini sayangnya masih ditutup karena ada maintenance. Aku maunya nunggu, tapi nggak tahu sampai berapa lama lagi. Sedangkan sudah harus terbang jam 3 sore ini. Oke. Nah, ini ada satu yang kebuka nih. Udah selesai maintenance-nya.
gitu. I'm gonna do the Helios tour for 11:30. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang mau exit dari The Sphere. Ya, kita udah keluar sekarang, exit. Oke, dah. Itu tadi tour untuk bagian dari kantor AWS The Spheres, tempat untuk kayak istirahat atau bahkan kerja di situ juga bisa, dengan background dan lingkungan suasana seperti di dalam hutan Amazon gitu ya. Ya, kalau ini gedung Dewan namanya, kantornya AWS juga. Jadi gedung Dewan ini aku ajak masuk di lobby aja ya, karena privacy policy kan, nggak bisa liatin dalam-dalamnya juga. Dan by the way, suasananya sama lah seperti tipikal gedung-gedung perkantoran modern seperti inilah. Ini kurang lebih penampakannya dari depannya di lobbynya. Oh, kesini juga mau ngembaliin badge. Balikin ini. Oh, ini Kindle. Semacam e-book gitu ya. Oke, makasih udah temenin ke kantorku di Seattle, kantor pusatnya AWS. Semoga ini bisa nambah wawasan kalian dan kalian bisa suka. Setidaknya itu bisa memberikan gambaran pada kalian tentang gimana sih kantor pusat AWS di Seattle ini. Sekali lagi makasih. Dan aku sekarang mau menuju ke Pike Place, di marketplace, tempat pasar ikan di Seattle. Stay tune terus di video-videoku ya. Makasih.